Juninho Cabral super gacor. Kata itu layak kita sematkan untuk striker asing PSMS Medan asal Brazil, yaitu Juninho Cabral. Juninho Cabral yang datangkan dari Victoria Wanderers, yaitu klub dari Liga Malta yang sudah mengoleksi 10 gol di musim lalu. Akhirnya berlabuh ke PSMS dan langsung memberikan kontribusi yang cukup pesat guys ya. Memang di awal-awal pertandingan daripada Liga 2 musim ini, Juninho Cabral sempat kesulitan mencetak gol ketika menghadapi PSKC Cimahi di awal pertandingan. Juninho Cabral gagal melesahkan sebuah gol, ya hanya melakukan tendangan shot on target, baik itu tendangan bebas maupun dari luar kotak penalti. Dan ketika menghadapi Persikota Tangerang, keberuntungan juga masih belum berpihak kepada Juninho Cabral. Padahal saat itu ketika menghadapi Persikota Tangerang di Stadion Benteng, Juninho Cabral memiliki sebuah peluang yang cukup matang, sudah face to face dengan kiper, tetapi sayang sekali belum bisa memaksimalkan peluang emas itu menjadi sebuah gol. Karena tendangan daripada Juninho Cabral yang sudah akurat dan tendangan juga super keras, tetapi harus ditepis oleh kiper Persikota Tangerang yang bermain cukup apik dan ciamik pada pertandingan saat itu. Dan ketika bermain di kandang sendiri, di kandang PSMS Medan di Stadion Haji Baharudin Siregar, Juninho Cabral tidak mau membuang-buang peluang lagi. Juninho Cabral langsung membuktikan seakan-akan ingin membalaskan atau menebus kesalahannya di 2 pertandingan awal dengan mencetak 2 gol yang spektakuler. Bahkan salah satu gol daripada Juninho Cabral ini merupakan gol yang kelas dunia, gol yang sangat sulit untuk dilesahkan oleh seorang striker, tetapi Juninho Cabral, pemain asal Brazil ini, bisa mengkonversi peluang itu untuk menjadi sebuah gol. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PSMS Medan mendatangkan Juninho Cabral dari klub Liga Malta. Kita mesti apresiasi ya sebesar-besarnya kepada pihak manajemen klub yang telah mendatangkan Juninho Cabral sehingga lini serang PSMS kali ini cukup tajam. Coba deh kita ingat-ingat kapanlah PSMS terakhir kali bisa mencetak 4 gol guys. Sangat-sangat jarang. Di musim lalu kita itu sangat kesulitan dalam lini serang. Di musim lalu kita sangat bapuk untuk di sisi depan. Dan kali ini baru pertandingan ketiga kita sudah bisa mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Kapan lagi? Biasanya 4 gol itu untuk 4 pertandingan atau 4 gol dalam 3 pertandingan. Kali ini PSMS bisa mencetak 4 gol dalam satu pertandingan dan 2 golnya itu dilesahkan oleh Juninho Cabral. Ini tidak lepas daripada pihak manajemen yang betul-betul bukan hanya manajemen, bukan hanya saja Bang Ari Ari Maulana, bukan juga hanya Pak Nil Mezar yang betul-betul seleksi, tetapi seluruh elemen yang betul-betul berjuang untuk PSMS betul-betul kita patut apresiasi karena telah mendatangkan Juninho Cabral. Jadi gini guys, jadi bukan kita bilang tidak ada ya, tapi dalam artian seperti ini. Jadi ada gunanya ketika saat itu kita betul-betul selektif dalam memilih striker. Saat itu kita sudah mendatangkan Black Mamba kan, Black Mamba dari klub Filipina kalau aku nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Kita sudah mendatangkan Black Mamba. Bahkan desas-desusnya sudah hampir deal lah kita dengan Black Mamba, karena sebelumnya Black Mamba diisukan bakal pindah ke PSS Sleman yang notabene Liga 1, tetapi membelot ke PSMS Medan yang bermain di Liga 2. Nah, ketika itu sudah sempat trial, aku juga sempat bingung kenapa pemain ini masih trial gitu ya kan. Aku pikir langsung ACC, langsung jadi pemain striker gitu kan, resmi. Ternyata trial. Dan inilah salah satu keuntungan daripada manajemen PSMS sekarang ini dalam memilih pemain itu langsung melakukan trial, tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba langsung merekrut tanpa melihat kapasitas dia, tanpa melihat kredibilitas dia sebagai seorang pemain, baik itu striker, lini tengah ataupun lini pertahanan. Dan kali ini langkah PSMS ini cukup benar guys ya. Tidak seperti musim lalu kita sudah mendatangkan Jose Valencia, kita juga mendatangkan ya banyaklah striker-striker kita yang pernah kita datangkan, striker asing khususnya, tetapi tidak segacor Juninho Cabral di awal-awal pertandingan ini guys. Ya, kita memang belum bisa lah menilai Juninho Cabral ini dari pertandingan melawan Persikabo Kabupaten Bogor sehingga kita bilang dia bakal lebih hebat bla 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 sebagai tidak. Tapi setidaknya dengan dia sudah mencetak 2 gol di pertandingan lawan Persikabo, bahkan
dia itu bisa kita bilang hampir mencetak hat-trick ya, jika saja gol yang melawan Persikabo itu tidak dianulir oleh wasit. Padahal itu tidak offside ya. Memang tidak sepatutnya kita bilang langsung dia lebih hebat daripada striker kita yang terdahulu. Tapi setidaknya dengan 2 gol dia melawan Persikabo Kabupaten Bogor, ini suatu indikasi bahwasannya kita memiliki striker yang gacor guys. Sudah lama kita tidak memiliki striker-striker gacor gitu guys kan. Ditambah lagi juga Juninho Cabral ini di 2 pertandingan awal juga sebenarnya mainnya bagus. Hanya saja memang keberuntungan belum berpihak. Coba ingat-ingat kapan lah kita punya striker yang bisa nyetak 2 gol dalam satu pertandingan. Sangat jarang guys. Di musim-musim sebelumnya sangat jarang. Jose Valencia nyetak 1 gol itu pun dalam kotak penalti ataupun tap-in. Nah, Juninho ini lihat kan gol pertama yang offside itu. Dia itu bukan tendangan tapi flying header. Itu dia ala-ala gol Van Persie yang melalui sundulan. Yang kedua memang penalti, wajar lah. Tapi gol yang ketiga itu luar biasa guys. Untuk seorang striker yang betul-betul tenang di lini kotak penalti. Itu di dalam kotak penaltinya kiper lagi gitu. Dan dia bisa melakukan tendangan salto. Dan tendangan saltonya itu mengingatkan kita dengan Suhandi yang pernah mencetak gol yang hampir mirip ketika melawan Persija Jakarta di Liga 1 guys. Dan dari statistik juga Juninho Cabral ini luar biasa. Dari 3 pertandingan sudah 2 gol. Gacor ya, bahkan hampir hat-trick. Dari shoot yang target, dia ada melesahkan 6 shoot dan 3 target, dan dia melakukan sukses passing itu sekitar 16, dan bahkan dia tuh change creator itu 2 kali guys. Padahal posisi dia sebagai seorang striker. Luar biasa. Maka bisa kita bilang nggak sia-sialah kita PSMS lama-lama dalam memilih striker atau memilih pemain asing ini. Maka dari itu kita salut dan patut apresiasi untuk pihak manajemen PSMS guys. Dan tidak hanya kepada Juninho Cabral. Aku salut juga dengan 2 pemain asing lainnya, yaitu Fabio Gama dengan Sebastian Antik. Sebastian Antik ini betul-betul bisa kita lihat betapa lugasnya dia ala-ala Eropa Timur ya. Yang mana dia itu betul-betul gagah dan perkasa di lini pertahanan tanpa kompromi. Luar biasa, lihat tampang daripada si Sebastian Antik aja mengingatkan kita dengan Nemanja Vidic ya guys. Seakan-akan udah siap untuk menerkam kita guys. Nah, sebelumnya juga sebelum kedatangan Sebastian Antik, PSMS juga sempat melirik-lirik lah berbagai macam back yang ada. Tetapi akhirnya jatuh di pelabuhan kepada si Sebastian Antik. Nah, pemilihan Sebastian Antik ini juga tidak cepat guys. Butuh proses waktu lama, bahkan sempat trial. Makanya aku salut sih dengan pihak manajemen sekarang yang tidak buru-buru dalam mencari pemain. Tidak panikan ya, sehingga pemilihan pemain itu berdasarkan sesuai yang dikriteriakan oleh Coach Neil Maijar. Nah, kita patut apresiasi juga ada hubungan baik, komunikasi baik antara pelatih dengan pihak manajemen. Pihak manajemen mencarikan pemain yang sesuai dengan keinginan pelatih. Tidak sesuai, bukan sebaliknya. Pihak pelatih hanya menerima saja keinginan daripada pemain manajemen. Nah, itu juga tidak sehat. Maka dari itu terbukti dengan pemilihan pemain berdasarkan keinginan daripada pelatih, PSMS bermain sangat baik guys. Bisa kita lihat PSMS walaupun kalah lawan PSKC Cimahi itu bermain cukup apik. Melawan Persikota Tangerang bahkan bisa menang di kandang lawan. Apalagi kita melihat lawan Persikabo kemarin, itu betul-betul kita sangat unggul dari tim tamu guys. Maka dari itu patut diapresiasi juga Coach Neil Maijar yang juga solid dalam membina anak-anak PSMS ini juga. Memang kalau dari segi persiapan kita lumayan bagus lah, bisa lah kita bilang. Di saat klub-klub lain sibuk milih pelatih ya kan, belum lagi menemukan pelatih, kita sudah menemukan pelatih dan sudah mulai latihan guys. Nah, ini suatu langkah awal yang cukup baik, karena aku yakin PSMS Medan tahun ini kayaknya nggak mau lagi lama-lama di Liga 2, pasti ingin promosi ke Liga 1 guys. Satu lagi pemain asing yang cukup menarik perhatian itu Fabio Gama. Memang sempat di awal-awal itu aku agak ragu juga dengan Fabio Gama ini kan, dari postur tubuhnya kayak pemain Indonesia gitu kan, pemain lokal. Ternyata dari segi kualitas, kontrol bola, visi bermain, passing-passingnya, dan trupasnya, Fabio Gama punya visi yang bagus. Ini ibarat kayak Bruno Fernandes atau Kevin De Bruyne PSMS Medan guys. Kita lihat bekerja sama dengan Sandy Suto, wah ini solid kali nih lini tengah kita guys. Memang badannya kecil tapi skillnya luar biasa. Dan ini memudahkan komunikasi antar 2 pemain yang berasal dari Brazil, yaitu Juninho Cabral dengan Fabio Gama, yang betul-betul mereka ini punya chemistry guys. Maka dari itu karena sesama Brazil, bahasa mereka juga mudah untuk dipahami guys. Ya, tak lepas juga ini peran daripada seluruh manajemen yang betul-betul selektif dalam memilih pemain. Tetapi kita tidak menafikan juga ya,
pemain-pemain liga, pemain-pemain lokal kita, baik dari kiper ya, baru si Kuba, baik dari pertahanan ada Hamzali, baru juga ada Bang apa kita sama Irwan Bajo, baru juga ada juga si Gustur yang betul bermain sangat eksplosif, yang mainnya sering membantu serangan di lini serang sebelah kanan, khususnya sayap kanan. Baru juga ada Bang Ismi yang gacor kali di lini tengah bersama Sandi Sute dengan Fabio Gama, dan tidak lupa our Kapten Rahmat Hidayat dan Bang Ihsan Chan yang betul-betul sangat-sangat licin ya mainnya, sehingga dilanggar di kotak penalti guys. Oke, menarik untuk melihat PSMS. Saat ini PSMS bertengger di peringkat ketiga di bawah PSPS Pekanbaru sama PSKC Cimahi dengan poin 7. Tetapi enaknya mereka sudah melakukan 4 pertandingan sedangkan PSMS baru 3. Jika PSMS nanti menang melawan FC Bekasi di hari Rabu nanti, maka besar kemungkinan PSMS Medan akan meraih puncak klasmen guys. Luar biasa. Yang penting kita jangan sampai seri lawan FC Bekasi, apalagi sampai kalah. Oke, see you next time. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang rekrutan pemain PSMS sejauh ini, terkhususnya Juninho Cabral dan 2 pemain asingnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.